Imam Subki ini ketika mau sholat, ketika hendak sholat, lupa siwaknya ketinggalan. Akhirnya Imam Subki ini melihat seorang laki-laki yang mau sholat juga dan akan bersiwak. Kata Imam Subki, "Hai laki-laki, maukah engkau menjual siwak tersebut dengan harga 1 dinar?" Bayangkan, 1 dinar loh. 1 dinar itu adalah 4,25 gram. Kalau sekarang ini harganya dikonversikan ke rupiah, itu harganya 900-an, hampir 5 juta. Bayangkan, untuk beli siwak 5 juta Imam Subki. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, jumpa lagi di channel Ruang Santri. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan banyak rezeki. Kali ini saya akan mengangkat tema tentang siwak. Kenapa dirasa perlu tentang siwak ini? Karena ketika saya sedang bersiwak, sholat ya, ada beberapa anak kecil di sebelah saya. Terus saya bersiwak, anak kecil di samping saya itu takjub melihat melongo. Mungkin dalam pikiran anak itu, ngapain itu orang kayu. Siwak kan bentuknya seperti kayu. Kayu kok digesek-gesekkan ke gigi. Nah, ini sebenarnya sunnah yang ditinggalkan oleh orang tua-tua kita, oleh kalangan-kalangan yang hanya kalangan terbatas yang melakukan siwak ini. Padahal ini sangat disunahkan seperti sunnah-sunnah yang lainnya. Karena ada dalam satu kitab menerangkan Imam Subki ini ketika mau sholat, ketika hendak sholat, lupa siwaknya ketinggalan. Akhirnya Imam Subki ini melihat seorang laki-laki yang mau sholat juga dan akan bersiwak. Kata Imam Subki, "Hai laki-laki, maukah engkau menjual siwak tersebut dengan harga 1 dinar?" Bayangkan, 1 dinar loh. 1 dinar itu adalah 4,25 gram. Jadi 4 gram seperempat. 4 gram aja. Kalau sekarang ini harganya dikonversikan ke rupiah, itu harganya 900-an, hampir 5 juta. Bayangkan, untuk beli siwak 5 juta Imam Subki. Kenapa? Ketika ditanya, setelah itu ditanyalah Imam Subki, "Kenapa engkau membeli siwak dengan harga 1 dinar?" "Ini adalah perintah Nabi," kata beliau. Nabi berkata, "Seandainya saya tidak membuat payah umatku, laula asuko ala umati," kata Nabi itu, "niscaya aku wajibkan umatku untuk bersiwak." Dan kata Imam Subki juga bahwa seseorang yang sholat dengan siwak 2 rakaat saja itu lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak, kata Imam Subki. Nah, dinar itu adalah satu benda dari dunia, sedangkan sholat yang nilainya 70 rakaat lebih unggul itu tidak bisa dibandingkan dengan 1 dinar, kata Imam Subki. Berarti dari cerita ini sahabat-sahabat, bahwa siwak itu sangat-sangat penting, sunnah yang sangat-sangat penting kita laksanakan. Terus sahabat-sahabat, adakah faedah dan guna siwak itu? Ternyata sahabat, siwak itu sangat fadilahnya sangat banyak. Saya rangkum dari kitab Takrirus Sadidah. Di situ katanya ada 70 fadilah keutamaan memakai siwak. Saya tulis beberapa karena di situ juga tidak sampai 70. Nah, inilah fadilah bersiwak. 1, fadilah siwak. 1 adalah menambah fasohat lisan, akal, dan menguatkan hafalan. 2, menajamkan penglihatan mata. 3, memudahkan terlepasnya ruh ketika sekarat. 4, membuat takut musuh. 5, melipat gandakan pahala. 6,
menahan laju tumbuhnya uban, jadi biar rambutnya nggak cepat putih, sering bersiwak. 7. Menghilangkan bau mulut. 8. Menghilangkan karang gigi dan kuning di gigi. 9. Menguatkan gusi. 10. Membersihkan tenggorokan. 11. Memperoleh ridho Tuhan. 12. Memutihkan gigi. 13. Mewariskan kecukupan dalam hidup dan dimudahkan. Artinya orang yang suka bersiwak, hidupnya merasa cukup dengan rezekinya. Walaupun sedikit banyak tetap merasa cukup. 14. Menghilangkan sakit kepala. 15. Merenggangkan otot-otot kepala. 16. Menyehatkan lambung dan menguatkannya. 17. Mensucikan hati. Dan yang terakhir, yang paling besar, yang paling agung, yaitu ketika kita keluarnya ruh, kita ingat dengan kalimat syahadat. Itu ya fadilah yang paling besar. Untuk itu bagi teman-teman, mari bersiwak. Apa alasannya untuk tidak bersiwak? Itulah teman-teman fadilah atau keutamaan siwak. Sedangkan siwak itu hukumnya ada terbagi menjadi 5. Tapi yang kita bahas kali ini adalah sunah-sunahnya saja. Disunahkan ketika kita bangun tidur, itu sunah. Ketika hendak wudhu, sunah. Khusus juga ketika hendak mengaji, sunah. Ketika hendak sholat, itu sangat khusus ketika hendak sholat, sunah. Karena kembali tadi, orang yang sholat 2 rakaat dengan siwak itu lebih baik pahalanya daripada 70 rakaat tanpa siwak. Itu ya. Terus apakah siwak itu hanya kayu arak? Nah, siwak itu boleh juga dengan benda-benda kasar seperti kain dan lain sebagainya yang kasar. Tapi yang paling disunahkan adalah dengan kayu arak ini. Disunahkan juga siwak ini tidak lebih dari sejengkal ya, tidak lebih dari sejengkal dan tidak kurang dari 4 jari. Nah, artinya lebih 4 jari kurang 1 jengkal, itu sunahnya. Cara memakai siwak seperti apa? Cara memakai siwak itu seperti angka 8. Dimulai dari kanan ke kiri. Contoh ya. Set. Angka 8. Tuh. Angka 8 dari sini ke kanan atas. Nah. Seperti itu. Cara bersiwak ya. Niatnya seperti apa? Yang niatkan dalam hati, saya bersiwak sunnah karena Allah Ta'ala. Seperti itu. Sekali lagi sahabat-sahabat, siwak adalah sunnah yang zaman sekarang ini hampir ditinggalkan. Sedangkan ada satu riwayat yang mengatakan, Siapa orang yang menghidupkan sunnahku ketika sunnah itu ditinggalkan, maka orang itu akan mati atau meninggal dalam keadaan seperti orang syahid. Seperti itu. Sahabat-sahabat, mari kita bersiwak. Siwak itu murah, paling 15.000 segini, banyak di pasar-pasar, di toko-toko buku atau apa. 15.000 segini. Atau di toko online dan lain sebagainya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan kalau ini bermanfaat, tolong bagi ke teman, saudara, semoga mendapatkan manfaat yang sama seperti kita. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.